Pilihan yang sangat sulit, EDV 160 ABS Matte White atau Matte Black. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya ada dua pilihan warna Honda EDV 160 ABS yang menurut saya cukup sulit untuk memilihnya, yaitu EDV 160 ABS Matte White dan Matte Black kawan-kawan. Jadi bicara soal harga, Honda EDV sendiri di versi ABS untuk OTR Bekasi di 38 juta sekian, namun untuk OTR Jakarta di 39.400.000 sekian, hampir menyentuh 40 juta kawan-kawan. Luar biasa ya. Oke, kita langsung bandingkan saja dari kedua warna ini, ABS Matte White atau ABS Matte Black. Sebelumnya, jika saya pribadi diberikan dua pilihan antara Matte White ataupun Matte Black, jujur saya lebih pilih Matte Black. Sebenarnya saya lebih suka warna putih kawan-kawan jika dibandingkan dengan warna hitam. Berhubung di sini putih yang digunakan adalah putih doff, jadi saya rasa enggak banget sih ya warna putih doff seperti ini. Karena kenapa? Jadi untuk warna putih doff itu gampang banget kotor dan perawatannya susah. Contohnya kawan-kawan, jadi ketika warna putih ini terkena debu, kemudian kita lap dengan kain basah atau kanebo basah, bukannya debunya hilang, malah nempel. Kalian bisa lihat ya, untuk beberapa debu yang menempel ketika dilap menggunakan kanebo. Jadi untuk cacat lainnya biasanya ketika ada debu menempel, dilap menggunakan kanebo basah, debunya hilang. Sedangkan di warna putih doff seperti ini justru malah nempel. Berbeda dengan putih glossy. Kalau putih glossy kita lap, hilang debunya. Ini sih menurut saya kekurangan dari putih doff. Jadi gampang sekali kotor ketika terkena debu, apalagi sudah terkena debu kemudian kena air, itu gampang banget nempel dan lama-lama berkerak nih debunya di bagian bodinya. Itu menurut saya yang membuat saya kurang suka dengan putih doff. Jadi buat kalian yang mau beli warna putih, lebih baik dipikir-pikir lagi ya, kecuali putihnya glossy seperti di versi CBS. Nah, di versi CBS itu putihnya glossy. Kawan-kawan bisa lihat ya, di sini ya, terlihat sekali goresan debunya. Jadi ini awalnya debu yang menempel, kemudian dilap menggunakan kanebo malah justru nempel di bodinya debunya. Nah, cara menghilangkannya tentunya harus dicuci full menggunakan sabun. Ini baru hilang. Itu sih. Jadi untuk dua pilihan ini saya lebih ke hitam doff, kecuali putihnya glossy, saya bakal pilih putih glossy. Oke, kita akan bahas detail warnanya, tapi di sini saya tidak akan membahas seputar fitur unggulan atau spesifikasinya, karena untuk Honda EDV sendiri sudah sering saya bahas seputar fitur dan spesifikasinya. Namun di sini akan coba saya bandingkan dari detail warnanya, karena saya rasa dari kawan-kawan semua yang menonton video ini ada yang mungkin sedang ragu atau sedang bimbang memilih antara hitam doff atau putih doff kawan-kawan. Oke, yang pertama saya akan bahas dari yang warna hitam terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visor, baik itu versi CBS maupun ABS, semua warna itu sama saja, menggunakan warna clear atau bening kawan-kawan, transparan ya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini terdapat balutan striping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Ukuran tingginya, lebarnya sama saja antara versi CBS maupun ABS, tidak ada bedanya. Kemudian untuk warna di bagian depan ini menggunakan full hitam doff. Nah, hitam ini menurut saya lebih cocok nih menggunakan doff ya, dibandingkan dengan putih. Nah, di bagian atas headlamp sebelah kiri ini terdapat striping bertuliskan HSTC. Jadi ini salah satu fitur unggulan juga yang hanya ada di versi ABS, Honda Selectable Torque Control. Kemudian di bagian frame headlampnya, di bagian sini atau bagian plastik kasarnya, ini menggunakan bahan plastik kasar, teksturnya seperti kulit jeruk, hitam doff juga tentunya. Jadi di bagian bodi depan ini sama sekali tidak ada warna yang lain. Kemudian terdapat tulisan EDV yang diukir ke dalam. Ini menurut saya yang menambah kesannya semakin sporty ya.
Dia posisinya berada di headlamp sebelah kiri atas. Dia diukir ke dalam tulisan EDV-nya kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini juga full hitam doff, sama sekali tidak ada warna lain di sini. Di bagian depannya ada tambahan plastik kasar. Ini dia, yang teksturnya juga sama seperti di bagian depan, seperti kulit jeruk. Nah, untuk bagian bodi samping hanya terdapat tulisan Honda menggunakan emblem. Warnanya silver, tapi bukan chrome di sini ya. Jadi tulisan Hondanya ini tidak mengkilap kawan-kawan. Dia silver doff tulisan Hondanya. Kemudian di bagian bawahnya ini menggunakan plastik kasar. Warnanya juga hitam doff, teksturnya seperti kulit jeruk. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian fendernya ini juga menggunakan hitam doff, ada balutan stripping ABS karena ini yang versi ABS tentunya. Kemudian di bagian tabung shock di semua versi sama menggunakan warna silver glossy. Jadi silvernya ini mengkilap. Lanjut ke bagian velgnya. Jadi di versi ABS menggunakan warna coklat. Nah, menurut kalian seperti apa? Paduan warna hitam ke coklat cocok gak? Andaikan cocok mungkin bisa bantu tuliskan di kolom komentar ya. Hitam ketemu coklat di bagian warna velgnya. Kalau jujur menurut saya lebih cocok hitam ketemu emas. Bener nggak? Jadi di versi EDV 150 dulu yang matte black itu di ABS paduannya hitam ketemu emas. Kalau yang sekarang hitam ketemu coklat. Seperti apa menurut kalian? Oke, lanjut di bagian dek depannya tentunya plastik kasar semua ya, hitam doff. Nah, di sini ada warna yang berbeda. Untuk bagian undercoolnya atau bagian dek paling bawah hingga ke bagian belakang ini menggunakan warna silver doff. Jadi di bagian depannya hitam, tiba-tiba ada silver di bagian bawah. Kemudian kita naik. Nah, di bagian tengah sini full plastik kasar semua. Untuk bagian dek depannya sini atau bagian dashboardnya yang membentuk huruf X. Jadi ini membentuk huruf X ya. Ini menggunakan warna coklat doff. Nah, ini di semua versi sama nih. Warnanya coklat doff di bagian X-nya sini. Sisanya di bagian kanan, kiri hingga ke bagian tangkinya ini full plastik kasar. Teksturnya seperti kulit jeruk, kawan-kawan. Kemudian lagi-lagi di sini terdapat tulisan EDV yang diukir ke dalam. Jadi untuk ukuran tulisan EDV-nya, desainnya juga sama seperti di bagian headlamp depannya tadi ya. Kemudian di bagian tengahnya sini, untuk bagian tangki kanan kiri hingga ke bawah, nah ini menggunakan warna coklat doff. Ini di semua versi juga sama. Di bagian sini coklat doff dia. Kemudian di bagian dek samping sini full plastik kasar, hitam doff juga tentunya. Terdapat tekstur seperti kulit jeruk. Jadi di semua bahan plastik kasarnya dia teksturnya kasar seperti itu. Kemudian di bagian tengah sini untuk pemanis bagian step belakangnya ini menggunakan warna silver. Silvernya ini doff namun agak sedikit ke glossy-glossyan kawan-kawan. Di semua versi di sini sama warnanya. Kemudian cover CVT menggunakan paduan plastik kasar hitam dan bagian belakangnya silver. Sama seperti di PCX. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya ini menggunakan warna full hitam. Jadi tidak ada paduan warna lain di bagian bodi belakang. Full hitam hingga ke bagian behel juga full hitam. Di bagian plastik kasar belakang hingga ke bagian bawah sini juga full hitam doff. Nah, sayang sekali memang untuk EDV sendiri di bagian bodi belakang ini banyak plastik kasarnya ya. Contohnya di bagian bawah sini, kemudian di bagian atas ini plastik kasar semua. Jadi seperti yang kita tahu untuk plastik kasar sendiri lama-kelamaan warnanya cepat pudar. Mungkin pemakaian 3 bulan lebih itu mulai terlihat pudar warna hitamnya. Nah, untuk versi ABS di bagian emblemnya ini menggunakan warna emas. Jadi tulisan EDV-nya emas kawan-kawan. Emasnya ini dia mengkilap ya, atau chrome seperti itu. Chrome tapi warnanya emas. Nah, menurut saya sebenarnya cocok emblemnya emas, velgnya juga emas. Tapi di versi 160-nya ini sudah menggunakan warna coklat. Jadi memang agak sedikit kurang nyambung ya antara velg coklat ke emblem emas. Lebih cocok kan emblemnya emas, kemudian velgnya emas ya. Tapi memang sekarang motor-motor Honda velgnya semua coklat. Mungkin biar beda dengan motor-motor yang lain ya, karena warna emas sudah terlalu biasa. Oke, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini untuk bagian bodi belakang hingga ke tengah. Nah, untuk bagian jok di versi 160 ini, EDV 160 ini menggunakan warna hitam. Jadi bedanya untuk versi ABS jahitannya menggunakan benang warna putih yang hampir ke krem kawan-kawan. Sedangkan di EDV 150 itu kan ada perbedaan jok ya. Untuk yang CBS full hitam, ABS-nya abu-abu hitam. Tapi untuk yang EDV 160 sekarang hitam semua. Bedanya di bagian jahitannya. Sekarang menggunakan warna krem atau putih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Untuk EDV 160 ABS warna matte black.
Sekarang kita bandingkan dengan yang warna matte white-nya. Oke, untuk warna matte white, jadi untuk visornya sekali lagi sama di semua versi menggunakan warna clear. Untuk bodi depannya full putih hingga ke bagian bodi samping. Nah, memang agak sedikit menarik dari putihnya Honda jika kita membandingkan dengan motor-motor lain. Karena untuk Honda sendiri putih doff-nya itu ada lapisan emasnya di permukaan. Jadi ketika kita melihat dari jauh seperti ini tampak terlihat putih. Namun jika kita melihat secara detail, ini ada keemas-emasan kawan-kawan. Mungkin di kamera juga terlihat ya. Di sini ada aksen emas. Jadi ketika dia mendapatkan cahaya, warnanya putihnya ini keemas-emasan. Yang menurut saya memang jadi terlihat agak kecoklatan sih ya. Putihnya bukan benar-benar putih yang terlihat putih sekali, itu enggak. Jadi ada keemas-emasan. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan cahaya juga, contohnya di bagian sini, dia akan berubah menjadi keungu-unguan. Jadi seperti bunglon warna putihnya. Jadi bukan semata-mata putih begitu saja, namun ada beberapa transisi emas, kemudian terlihat keungu-unguan, kadang-kadang terlihat agak kehitam-hitaman, ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian lihat secara langsung, kalian akan bisa menilai putihnya Honda itu beda dengan putih-putih yang ada di motor-motor lainnya. Jadi di bagian depan samping ini full putih, kemudian emblemnya di bagian samping juga sama menggunakan warna silvernya Doff. Kemudian di bagian frame daripada headlampnya sama juga hitam Doff, plastik kasar, ada tulisan EDV. Kemudian di bagian dek depannya full hitam juga, sampingnya sini juga hitam. Nah di bagian fender ini dia, mungkin Honda nggak mau ribet ya. Jadi untuk bagian fender atau spakbor depan di semua versi kawan-kawan, baik itu CBS, ABS, di warna putih, warna merah, dan warna yang lainnya, itu sama saja di bagian fender jadi warnanya hitam Doff. Jadi untuk warna fender sendiri, andaikan kalian punya EDV warna merah atau warna hitam, warna yang lainnya, itu tidak perlu harus beli warna merah, contohnya di bagian fendernya enggak. Karena untuk fender sendiri semua versi sama. Mungkin Honda nggak mau ribet ya, jadi satu warna bisa digunakan untuk semua versi dan semua warna bodi. Jadi sama semua fendernya, hitam. Kemudian di bagian velgnya ini menggunakan warna coklat. Nah menurut kalian lebih cocok yang mana nih? Putih ke coklat atau hitam ke coklat? Seperti ini. Kalau menurut saya sih lebih cocok putih ke coklat ya, karena putih itu kan warna dasar, jadi dipadukan dengan warna velg apapun saya rasa cocok. Mau velgnya coklat, mau velgnya emas, saya rasa cocok. Tapi kalau ke hitam memang agak kurang pas, karena hitam ketemu coklat itu kan sama-sama warna gelap ya. Jadi kalau hitam menurut saya lebih cocok ke emas, sedangkan untuk putih ke coklat ini masih oke sih. Lanjut kita ke bagian, nah di bagian sini kawan-kawan. Tadi hampir ketinggalan ya, saya membahas di versi matte black. Jadi untuk ABS sendiri di bagian stang menggunakan warna coklat. Jadi stang dan velgnya sama warnanya, coklat Doff. Kemudian racernya ini menggunakan hitam Doff semua. Nah di bagian tengah sini plastik kasar. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, jadi di bagian bodi belakang sini atau bagian dek depannya yang membentuk huruf X ini menggunakan warna coklat semua. Ini juga Honda sepertinya nggak mau ribet sih, satu warna bisa digunakan di semua versi. Kemudian di bagian tengah plastik kasar semua, dan lagi-lagi di bagian tangkinya kanan kiri sini ini juga Honda nggak mau ribet, jadi menggunakan satu warna coklat, bisa digunakan di semua versi dan semua warna. Lanjut di bagian sini juga sama silver, bawahnya juga sama silver, ini juga sama semua. Jadi di sini terdapat beberapa persamaan ya untuk semua versi atau semua warna. Contohnya di bagian X-nya depan sini, kemudian tangkinya, kemudian di bagian bawahnya sini fendernya ini warnanya sama semua di semua versi. Jadi Honda nggak mau ribet, satu warna bisa digunakan di mana-mana. Nah di sini silver, kemudian bodi belakangnya putih. Nah ini sangat terlihat ya transisinya ke emas-emasan. Putihnya ada emas-emasnya, kemudian ada tulisan EDV 160 menggunakan warna emas, velgnya coklat tentunya. Kemudian di bagian behel, bagian bodi belakangnya sini ke bagian bawah ini full hitam Doff semua kawan-kawan. Di bagian joknya hitam. Nah putih ini lebih cocok nih ke jahitan warna krem. Jadi jahitannya krem berpadu dengan bodi putih yang ke kuning-kuningan ya, itu cocok. Kurang lebih penampakannya seperti ini kawan-kawan. Dari EDV 160 ABS warna matte white, sedangkan yang ini warna matte black. Menurut kalian lebih cocok yang mana nih? Atau lebih oke yang mana? Mungkin bisa bantu tuliskan di kolom komentar ya.
Lebih baik pilih EDV 160 ABS matte white atau matte black. Kalau saya jujur lebih ke matte black, karena putihnya doff saya kurang suka. Andaikan putihnya glossy seperti CBS, pasti saya bakal pilih yang putih sih. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas pembahasan kita seputar pilihan warna Honda EDV 160 ABS matte white dengan matte black. Mudah-mudahan buat kalian yang mau beli Honda EDV bimbang pilih dari kedua warna ini antara putih dengan hitam. Mudah-mudahan setelah menonton video ini sudah tercerahkan dan sudah tahu jawabannya, kira-kira mau ambil yang hitam atau yang putih. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.